untuk memberikan yang kemarin, yang terakhir, ya. Saya memberikan yang terakhir kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, itu sampai dengan nah ini, ya. Yang namanya adalah luas segitiga. Sebiasa saya mereview sebentar, ya. Ini yang kemarin sudah saya berikan, ya. Dan mudah-mudahan hari ini nanti Pak Anto yang akan mendokumentasikan, karena kemarin saya juga belum memberikan ke Pak Anto untuk mendokumentasikan, karena Siap, Pak Pak. sekalian aja Pak, siap gitu loh. Oke, udah saya siapkan kok, ya. Nah kemarin udah sampai sini nih, ya, sampai sini, ya. Saya akan coba mengulas sedikit aja ya. Jadi luas suatu segitiga itu ya sebangun dengan perbandingan daripada luas alasnya lah, gitu aja ya. Intinya di situ waktu itu ya. Oke, ya. Mari kita coba dulu. Nah, saya akan memberikan kilas balik sedikit aja. Ya, kilas balik. Mudah-mudahan, waduh, ini nih yang harus saya bereskan dulu ini. Karya, Bapak Ibu. Aduh, kok agak ribet ini. Oke, ya. Ini bagian yang ketiga yang akan saya berikan, yaitu garis-garis istimewa bagian ketiga. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar semuanya di sini. Ya, yang namanya garis bagi itu ya. Garis bagi sudah familiar semua. Saya hanya mengingatkan saja kepada teman-teman semuanya ya. Semoga pengingatan ini kita akan ingat kembali gitu, memori kita waktu dulu belajar. Ya, saya dulu tuh nggak pernah belajar yang beginian sih, hanya mandiri saja belajarnya. Lebih-lebih kalau yang namanya dari IKIP Jakarta, aduh, Pak Munar, ayo kalau nggak sesuai dengan ini, udah, lanjut gitu ya, udah, oke. Ini masih orde baru Bapak Ibu. Ya, saya tahu persis itu ya. Ya, ini. Ya. Bagian yang ketiga yaitu garis bagi. Nah, ini. Nah, inilah quotes yang hari ini. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematik, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Ya. Kalau matematika itu sederhana, kalau menganggap matematik itu rumit, maka hidupnya adalah rumit gitu aja deh, gampangnya. Ya, hidupnya rumit gitu aja dah. Mari kita akan sederhanakan lagi. Ya, mari kita coba kilas balik. Nah, inilah kilas baliknya. Ya, tentang gambar persegi di samping kanan ini dengan panjang sisi 12. Belum muncul Satuan. ya? Oh, belum muncul, Pak. sebentar ya. Belum muncul nih. Belum Saya munculkan dulu, respon. Pak Iman. Maaf. Biasa nih. Anak juga begitu nih. Gambar persegi di samping ini karena adalah dengan panjang sisinya 12. Satuan ya terbagi menjadi 4 bagian. Tentukan luas bagian yang keempat. Ini gambarnya. Nah, gampang kan? Gampang ya. Ya, silakan di otak-atik, waktunya hanya cukup 4 menit saja. Karena sesuai dengan bagian yang keempat, 4 menit saja. Mari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya, untuk berpartisipasi ini. Angkanya memang tidak terlalu bagus. Ya, tidak terlalu bagus. Tapi ya cukuplah gitu ya. Oke, kayak kemarin saya diprotes juga itu ya. Angkanya kurang bagus ya. Susah untuk mencari angka bagus. Saya bilang angka bagus yang mana ya? Angka jelek yang mana ya? Nanti saya pakai lipstik kali, pakai ya, lipstik mungkin. Nanti saya dimarahin Pak Ardianto nanti. Semua angka bagus gitu. Ya. Oke, ya. Ya. Oke. Ya, Pak Ibu, ya. Coba ya. Kita mengingat-ingat sedikit aja, nggak apa-apa. Ya. Yang jelas luas perseginya berarti 12 kali 12. Wah, itu yang gampang udah tuh. Cuma luas 1 gimana, luas 2 bagaimana? Nah, ya, Bapak Ibu ya, saya tunggu dulu ya, 3 menit lagi ya. Sedikit, maaf sedikit Bang. Saya ada tamu sedikit. Ya,
Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai siang ini, maka mungkin udah mulai ngantuk kali ya. 55/11. Waduh, luar biasa ini. Ya, satu orang atau satu teman kita sudah menjawab, namanya Pak Yohanes. Ya, mudah-mudahan betul Pak Yohanes, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan ya. Nanti kalau saya kunci, saya jawab sekarang betul salahnya nanti udah selesai lah urusannya ya. Oke, ya. Ya, gimana nih jawabannya? Ya, minimal satu lagi lah gitu ya. Yuk. Ayo teman-teman. Tujuh puluh satu 1/4 Pak Cipto dari SMA Negeri 8. Luar biasa. SMA Negeri 8 ini. Temannya Pak Iman gitu ya. Oke. Sudah cukup kalau gitu. Sudah 2 orang. Mari kita coba ya. Rasanya mudah-mudahan membantu nih ya. Mari kita coba. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini. Saya potong dulu. Jadi ini bentuknya adalah perpanjangan garis BF ya. BF karena ini panjangnya 66 karena pertengahan berarti 6, maka akan motong dengan AD yaitu di titik I. Dengan kata lain berarti panjang daripada DI sama dengan 12 juga. Kenapa? Karena memang ini setengahnya ya. Berarti ini menjadi 2 kali perbandingannya ya. Oke. Maka ID-nya adalah 12. Selesai sudah ya. Kemudian perhatikan bahwa segitiga AIG ya, AIG nanti ya, dan BEG. BEG. Apa itu kira-kira? Ya, bisa ya. AI dengan BEG ya. Jelas ya ini ya? Ini 3, ini 9. Dan jelas sudah kelihatan sekali di sini ya. Maka nanti EG banding GA-nya adalah. Kemudian kita lihat juga nanti EG banding GA-nya adalah 3/8. Dapat dari mana? Ya, sudah dari sini ya. Oke. Oh, ada yang jawab lagi. Oke. Terima kasih kalau itu ya. Yang ralat tadi ya. Ya kan? Berarti luas daripada segitiga AGB. AGB ya itu 8/11 daripada luas segitiga ABE. ABE ini jelas pasti 12 dikalikan 9. Nanti akan ketemu yang namanya luas yang pertama 432 dibagi 11. Itu luas yang pertama. Itu AGB. Luas yang kedua jelas nanti luas kedua. Luas keduanya yang ini. Ya, jadi adalah 3/11 kali luas daripada AG. Karena tadi perbandingan ini tadi berapa? Ini 8, ini adalah 3. Sesuai dengan titik puncaknya titik B. Ya, berarti itu luas keduanya adalah
162 dibagi 11. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk mencari luas yang ketiga. Lihat ini luas yang ketiga dari sini. Ya. Luas yang ketiga berarti adalah luas yang BCF saya kurangi dengan luas BGE. Yang untuk luas perbandingan segitiga hanya luas daripada ini, ABG dengan BEG doang. Sedangkan luas yang keempat ketiganya tinggal pengurangan saja. Dan luas yang keempat jelas. Berarti luas persegi dikurangi luas tiga ini. Ya, luas ini tambah ini tambah ini. Selesai jawabannya. 855 dibagi 11. Saya tadi siapa yang jawab ya? 855. Oh, Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes sudah menjawab. Jawabannya adalah 855 per 11. Itu luas luas apa? AGFD. Luas AGFD. Terima kasih ya. Oke, mari kita coba. Kira sebaliknya sudah? Kita akan coba untuk materi berikutnya, yaitu adalah garis bagi. Ya. Bagaimana teman-teman tadi yang ini? Oke kan? Gak ada masalah kan? Ya, nanti kalau Bapak Ibu untuk memberikan kepada anak didiknya, bolehlah. Ini sebagai umpan balik saja ya. Oke ya. Nanti soalnya bisa dimodifikasi macam-macam. Oke. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut membagi dua sudut sama besar. Nah, garis bagi nanti saya akan menjadi dua, yaitu garis bagi dalam dan garis bagi luar. Mari kita coba dulu yang namanya garis bagi dalam. Ya, garis bagi dalam. Ya. Perhatikan ini garis bagi dalam. Segitiga ABC ya. Ya, segitiga ABC saya tarik garis dari titik A membagi sudut A itu menjadi dua, yaitu alfa dan alfa. Nah, itu namanya garis bagi dalam yang ditarik dari titik A. Oke. Nah, nanti rumusnya adalah ini A1 dibanding dengan A2 sama dengan B dibanding dengan C. Oke, nanti kita akan buktikan. Ya. Kemudian untuk mencari A1, bagaimana gampang? A1 itu letaknya di A. Ya. A1. Berarti A1 itu sama dengan A kali B dibagi B plus C. A2 berarti A dikalikan C dibagi B plus C. Itu untuk menghafalin gampang saja. Ya. Jadi A2 letaknya di A, berarti A kali dengan C dibagi dengan B plus C. Bagaimana untuk mencari jeret A? Jeret A itu artinya adalah garis bagi dalam yang ditarik dari sisi A. Ya, jeret A. Jeret A kuadrat itu adalah BC, B kali C, dikurangi A1 dikalikan dengan A2. Ya. Ini pun juga sama. Akan ketemu sini. Kemudian yang garis bagi dari C pun juga sama. Ini. Akan ketemu sini. Ya. Mari kita coba dulu. Bagaimana kalau ini B1 dibanding B2 sama dengan C dibanding dengan A. Bagaimana mencari B1? Ya, B1 berarti B kalikan dengan C dibagi A plus C. B2 berarti adalah A kali B dibagi A plus C. Nanti jeret B kuadrat sama dengan A kali C dikurangi B1, B2. Oke, mari kita coba. Nah, ini menyangkut dengan apa tadi? Dengan luas segitiga dulu. Yang C tidak perlu saya terangkan. Ya, tidak perlu saya terangkan. Yuk, mari kita coba pelan-pelan saja. Ya, karena semakin siang, berani energi kita juga semakin berkurang. Yang mungkin mau sarapan, silahkan. Atau mungkin mau nyemil dikit juga boleh, tidak masalah. Ya, oke, saya teruskan dulu pembuktiannya. Ya. Kita akan coba dulu pembuktiannya. Nah, pada segitiga ABC, buktikan rumus garis bagi dalamnya adalah ZA kuadrat sama dengan BC dikurangi A1 kali A2. Nah, ini. Ya. Mari kita coba dulu. Perhatikan gambar di samping kanan bawah. Bukan ini ya. Nah, ini. Samping kanan bawah. Maksudnya itu ini. Gambarnya, samping kanan bawah yang ini. Silakan kita lihat dulu pelan-pelan.
Oke, yuk. Pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Mari kita coba dulu, yuk. Ya. Dari titik B, saya buat garis sejajar dengan AD. Kemudian CA-nya saya teruskan sehingga berpotongan dengan ya garis yang sejajar tadi. Ya, yaitu nanti sudut daripada BAD nanti sama juga dengan sudut daripada AD ya, CAD. Ya itu pasti sudah sama ya. Namanya garis bagi dalam gitu ya. Oke ya. Kemudian perhatikan lagi ya, sudut daripada BAE itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 2 theta. Ya. Oke. Karena ini sudutnya theta, ini juga theta, berarti sehadap kan? Maka besar sudut daripada ABE-nya juga theta. Dengan kata lain berarti segitiga ABE segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Berarti ABE-nya pun ABE adalah theta juga karena total sudutnya 180 derajat. Oke, akibatnya nanti segitiga ABE sama kaki yaitu AB sama dengan AE. Ya, itu nanti saya kasih nama titik C. Ya, C di sini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya? Pelan-pelan saja Kak. Ya. Nah, sekarang segitiga ACD itu sebangun dengan segitiga ECB. Akibatnya, nah nih, A2 nanti ya, A2 dibanding A1 tambah A2 sama dengan B dibanding B ditambah C. Berarti A2-nya nanti kita masukkan ke sini ya. A2 dibagi A tambah 1, A1 tambah A2 berarti kan A. Maka A2-nya berarti dibagi A sama dengan B ditambah dibagi B plus C. Maka A2-nya adalah AB dibagi B plus C. Sudah jelas kan tadi kan? A2, ingat. A2 berarti ada kedudukan di titik A. Berarti AB dibagi B plus C. Sudah. Itu persamaan pertama. Kemudian nanti A1 dibanding A2 sama dengan C dibanding dengan B. Maka nanti A1, A2-nya adalah A1 dikurangi A dikurangi A1 sama dengan C dibanding B. Kita kalikan, berarti nanti A1 kali B sama dengan AC dikurangi A1 kali C. A1B. Maka nanti A1B ditambah A1C sama dengan AC. Maka A1-nya kita kelompokkan, maka A1 sama dengan AC dibagi B plus C. Sudah. Nah, pada segitiga ABC sekarang pergunakan yang namanya Dalles Stewart. Yang kemarin sudah kita buktikan. Ya, sudah kita buktikan Dalles Stewart-nya. Maka itu nanti injeret A kuadrat dikalikan dengan A sama dengan C kuadrat dikalikan dengan A2 ditambah B kuadrat dikalikan dengan A1 dikalikan A1 ya, ini A1 sorry ya, A1 kok C1 di sini ya, A1. Oke, nah kita masukkan dulu A1 dengan A2-nya kita masukkan. A1-nya, A2-nya kita masukkan AB dibagi B plus C. A1-nya kita masukkan adalah AC dibagi B plus C. Nah, kurang ini. Berarti semuanya ini ada A-nya. Ya, kita lihat dulu. Maka ZA kuadrat kita bagi A dulu semuanya ya. Berarti A, berarti ZA kuadrat sama dengan ya C kuadrat dibagi kalikan B dibagi B plus C ditambah B kuadrat dikalikan C sekian. Nah, lihat ini, lihat sidak, ya, kelihatan sekali ini udah. Tinggal kita sederhanakan aja. Ini ada C kuadrat B, ini ada B kuadrat C. Berarti BC-nya saya keluarkan.
Berarti nanti BC dikalikan C ditambah B dibagi B plus C. Ini hilang, mate ya. Jadi jerat A kuadrat sama dengan BC dikurangi A1 A2. Nah, kata mate saya masih ingat, Pak Iman, masih ingat yang namanya Pak Lokolo? Ingat dong. Oke. Kalau mengatakan sesuatu barang, kalau menghilangkan sesuatu namanya mate. Ya. Ya, maka dari itu ini kita hilangkan ya. B plus C hilang. Berarti nanti jerat A kuadrat, ya, kata jerat juga Pak Lokolo, saya menginspirasi. Ya, itu dosen yang paling bagus. Mercy. Versi ya. Oke, sip. Jadi terbuktilah jerat A sama dengan BC dikurangi A1 A2. Selesai jawabannya. Ya. Mari kita coba contohnya. Ya. Ya. Tapi kalau mau, nah ini sebagai ini aja ya. Sebagai gambaran saja ya, bahwa titik bagi ini, O ini, merupakan ya titik tengah lingkaran dalam. Nah, garis bagi AD, BE, dan CF, ya, ini sudah. Ya, kemudian ketika dibagi berpotongan di titik O, namanya titik bagi. Ya, garis bagi membagi sisi di depannya menjadi, oke ya, ini ya, udah kelihatan aja. Maka nanti titik bagi sebuah segitiga merupakan titik pusat lingkaran dalam. Saya tanya lagi nanti, bagaimana kalau nanti titik menjadi lingkaran luar, lingkaran luar, titik apa tuh? Titik bagi, titik berat, nah dan sebagainya. Nanti kita akan coba ya, bahwa titik bagi lingkaran dalam atau titik bagi dalam merupakan pusat lingkaran dalam segitiga ya, yang dibentuk oleh ABC tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini segera saja. Ya, contohnya sekarang. Kok udah contoh ke 6, Pak? Sudah, kan kelanjutan daripada yang kemarin sebenarnya. Oke, ya, contoh ke-6. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya punya segitiga BC dengan panjang rusuknya A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7. Ini apa nih? Ya, pelan-pelan saja ya. Tentukan ketiga garis baginya. Nah, ini ya. Bagaimana untuk mencari panjang ketiga garis baginya? Mari kita coba dulu ya. Nih. Coba. Garis bagi dari titik C saya kasih jerat C. Ya, jerat C. Perhatikan baik-baik. C1 tadi, ingat, rumusnya adalah berarti A kali C dibagi dengan A plus B. Selesai urusannya. Ini angkanya bentuknya pecahan. Nggak mungkin angkanya bentuknya bulat-bulat gitu ya. Nanti kalau bulat-bulat repot urusannya ya. Oke. Bagaimana mencari C2? C2 sama dengan berarti B kali C dibagi dengan A plus B. Selesai. Ya. Nah, jerat C-nya tinggal masukkan saja rumusnya. Jerat C kuadrat sama dengan AB dibagi, dikurangi C1, C2. Tinggal masukin. Selesai urusannya. Ya, saya sudah koreksi. Ini benar jawabannya. Jadi 5 kali 6 dikurangi 35 per 11 dikalikan 42 per 11. Jawabannya jeratnya adalah 12 per 11 akar 15. Angkanya memang betul seperti ini. Susah untuk kita mencari angka yang bulat itu ya. Susah mencari angka yang bulat. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa mencari yang bulat gitu ya. Oke. Ini untuk garis bagi dalam daripada B. Ya, rasanya sama saja ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu, kalau mungkin memberikan kepada anak muridnya, bisa juga nanti ya. Suruh nyari aja sendiri, itulah. Ya. Kemudian Bapak bisa, Bapak Ibu bisa ngopi-ngopi sebentar itu ya. Kan lebih enak gitu kan. Nah, ini untuk yang garis bagi dari titik B. Garis bagi dari titik A. Sudah rasanya ya. Jadi tidak perlu saya akan bahas satu persatu di sini. Itu jawabannya. Oke? Berarti cukup untuk soal yang ke-6.
panjang semua garis baginya. Ya, panjang semua garis baginya sudah selesai. Ya, saya kasih waktu sampai jam berapa, Pak? Siap, masih ada Pak. Minimal sampai jam 11.35. Oh, 45, sorry. Sampai jam 45. Oke, ya. Sip kalau gitu. Ya. Kita slow aja ya teman-teman ya, supaya imun kita naik. Karena Omikron itu benar-benar sampai sekarang belum ketemu dengan tante mikronnya ya. Jadi masih gentayangan terus ini ya. Saya sudah sempat juga berbicara dengan Pak Iman. Kok rasanya suara saya kok sama dengan itu loh. Alhamdulillah nih ternyata tidak ada apa-apa. Hanya mungkin sutrisno saja kali ya. Amin, amin. Menghadapi ini sutris gitu ya. Bukan menghadapi Bapak Ibu, enggak, slow aja ya. Santai aja ya. Oke, kita lihat contoh yang ketujuh. Mari kita coba. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6, panjang AC-nya 8. Jika panjang garis bagi yang ditarik dari titik A adalah 6, waduh, garis segitiganya bagus ini. Ya. Maka tentukan panjang garis bagi yang ditarik dari titik B. Ini kalau kita gambarkan. Ya. Berarti ini ada segitiga ABC. Ya. Garis bagi yang ditarik dari titik A, berarti ini sudutnya sama, ini teta, berarti adalah 6. Ya. Maka suruh nyari garis bagi yang ditarik dari titik B. Berapakah itu? Ya. Kita mainkan saja ya. Ya, kita mainkan ya. Langkah pertama, kita harus mencari dulu panjang BC ya. Kita harus cari dulu panjang BC-nya. Dari mana Pak panjang BC-nya? Ya nanti A1 ditambah A2 BC-nya ya. Bagaimana? Ya sudah jelas kan? A1 ya. Nanti ini sudah kelihatan jelas sekali ya. Ya, berarti A1 dibanding dengan A2 nanti 6 dibanding dengan 8. Maka A1-nya kita anggap sebagai 6X, A2-nya kita sebagai 8X. Boleh lah, itulah sebagai perbandingan saja. Ya. Oke. Maka kita mainkan saja sekarang. Jeret A tadi rumusnya apa? Jeret A sama dengan, yaitu adalah B ya dikalikan dengan C dikurangi A1, A2. Ternyata jeret A-nya 6. 6 kuadrat sama dengan 8 kali 6 dikurangi 8X kali 6X. Nanti setelah dihitung, ketemu X-nya ketemu setengah, gitu ya. X-nya ketemu setengah. Nah, kalau udah X-nya ketemu setengah, ya tinggal masukin saja. Berarti A1-nya berapa? Ternyata A1-nya ketemu, A1-nya adalah 6X, berarti adalah 3. A2-nya berapa ya? 8X, berarti 4. Maka A1-nya tadi 3, A2-nya adalah 4. Maka B-nya jelas ketemu 7. Selesai udah. Ya, itu baru B. Untuk mencari panjang A-nya, belum mencari yang namanya garis bagi dari titik B. Dengan cara yang sama tadi, kita akan coba ini. Selanjutnya kita akan cari panjang garis bagi yang ditarik dari titik B. Kita gambar dulu nih. Nah, inilah gambarnya ya. Gambarnya yuk. Mudah-mudahan gambarnya akan membantu ya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu tidak perlu gambar juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk memberikan kepada anak-anaknya atau anak didiknya, gambarkan. Karena gambar itu sangat membantu sekali dalam hal ini. Ya, oke. Kita teruskan dulu. Ya tinggal mainkan saja kalau gitu. Berarti kita cari dulu B1-nya berapa, B2-nya berapa. Ya udah, B1 tadi kan rumusnya jelas. B1 sama dengan B dikalikan dengan A dibagi A ditambah C. Sudah selesai. Ketemu ini. B2 berapa B2? B2 adalah berarti B dikalikan dengan C dibagi A ditambah C. Selesai kalau begitu. Berarti jeret B kuadrat sama dengan A kali C. Nah, A kali C dikurangi B1 dikalikan dengan B2. Hitunglah, selesai itu jawabannya ya. Saya tidak akan menghitung jelimetnya kayak apa, nggak usah. Biar saya yang jelimet yang hitungnya. Ya, yang hitungnya jelimet nanti Bapak Ibu tinggal terima saja, udah beres ya. Lebih nanti kalau Pak Anto atau Mas Anto sudah memvideokan ini sudah dibagi, oh tinggal pakai saja nggak apa-apa. Ya. Oke, mantap kali gitu ya. Kenapa saya ketikkan begini? Saya yakin kok tulisan saya sangat bagus.
Maka saya karena sangat bagusnya saya nggak bisa baca. Tulisan saya nggak bisa baca sendiri kadang-kadang. Ya, pusing sendiri saya gitu. Ya, itulah. Oke, saya teruskan dulu untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bertahan ya. Oke, mari kita coba contoh yang ke-8. Nah, ini nih contoh ke-8 ini. Pada gambar di samping. Ya, boleh ya, saya kasih waktu Bapak Ibu 2 menit untuk mencerna soalnya dulu. Silahkan. Ya. Pada gambar di samping, tentukan panjang AF, panjang FB, panjang CF, panjang AD, AE, dan ED, serta CE. Ini rombongan nih pertanyaannya ya. Rombongan. Ya. Jadi satu soal mempunyai pertanyaannya, anaknya ada banyak ya. Anaknya banyak ya. Mari kita coba ya. Mari, ya saya kasih waktu dulu Bapak Ibu untuk mencerna sedikit saja ya. Oke, ya mencerna saja. Oke, ya. Silakan. Kalau nanti ada yang, oh Pak itu kok tulisannya salah dan sebagainya, boleh ya Bapak ngomong ya. Ya mungkin ya itulah matematik. Karena ngetik matematik nggak segampang ngetik bahasa Indonesia kok. Ya. Ini teman-teman kan juga, wah keren semua berarti ya. Segitiga ABC, siku-siku di A. Jelas berarti karena ini ABC, berarti panjang AB-nya jelas pasti 8. Ya. Panjang AB-nya berarti 8. Oke, ya. Ini Pythagoras ya, sorry, Pythagoras maksud saya ya. Karena segitiga CF, inilah silakan Bu. CF ini itu garis bagi yang ditarik dari titik C. Ya. Sehingga ini titik theta. Maka nanti lihat ini. Tadi kan AF dibanding FV itu atau C1 dibanding C2 berarti 6 dibanding 10. Kalau saya sedikit berarti 3X dengan dibagi dengan 5X. Oke. Berarti AB-nya tadi ketemu 8. Ya, berarti nanti 3X ditambah 5X 8, maka X-nya juga jelas ketemu 1. Kalau udah X-nya 1, jelas AF-nya ketemu 3, BF-nya ketemu 5. Ya. Berarti AF-nya ketemu, FB-nya ketemu. Ya. Saya kadang-kadang bertanya kepada diri saya sendiri, yang benar Mas Santo, ngomongnya tuh AF, BF, atau FB? Katanya kalau pengukuran pemberian nama itu sesuai dengan abjad dulu ya. Ya kan? Nggak apa-apa sih Pak. Ya nggak apa-apa ya, makanya saya juga paham. Ya, Saya paham ya, saya ya. jarang pakai HB terus HB, bukan jangan dibalik HB ya, jangan dibalik saya bilang. Kalau HB saya tulis BH Pak. Iya, karena kan kalau nggak salah aturannya seperti itu lah. Jadi sesuai dengan abjad dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Ini selingan doang aja ya. Oke, ya lanjutkan saja ya. Ya. Oke, bagaimana untuk mencari CF? Ya, kan pertanyaan CF. Ya sudah jelas lah. CF tadi kan namanya garis bagi, tinggal masukin saja. Berarti 6 kali 10 dikurangi 3 dikalikan dengan 5. Selesai jawabannya. Jadi CF-nya 3 akar 5. Selesai. Untuk B. Nah, bagaimana untuk mencari C, D, dan E? Nah, mencari C, D, dan E. Mari kita coba di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya. Nah, ini masih bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini. Untuk mencari AD ya. Untuk mencari AD kita gunakan dalil Stewart. Ya, jelas tadi. AD. Ya. Berarti kita mainkan saja. Stewart-nya yang mana? Yang ini aja nih. Udah kelihatan kok ya. AB kuadrat sama dengan
AB kuadrat dikalikan dengan CD sama dengan AD kuadrat dikalikan dengan CB ditambah nanti AC kuadrat dikalikan dengan BD dikurangi BD, BC, dan CD. Nanti ketemu. AD-nya ketemu adalah 24/5 akar 10. Angkanya juga pakai akar-akaran lagi deh ya. Sulit untuk nggak pakai akar-akaran. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, yuk. Nah, untuk mencari panjang AE sekarang, mencari panjang AE. Kita lihat dulu nih AE, kita perpanjang dulu tadi. Ya. Tadi kan soalnya seperti ini tadi kan. Nah, ini AE. Oke. Ya, mencari panjang AE gimana? Ya, mari kan mainkan juga. Nah, AE sendiri kan kita pakai CE. CE-nya kan apa? Garis bagi dalam juga kan? Oke. Oke, kita mainkan dulu. Berarti ini kita misalkan lagi X AE dibanding dengan ED sama dengan 6 dibandingkan dengan 18. Maka X dibanding dengan 3X. Oke, tadi ini pandang AD-nya sudah ketemu 24/5 akar 10. Maka dari itu nanti AD-nya itu berapa ya. Kemudian X-nya ketemu. Nah, ini jelas. AE-nya ketemu berapa? AD-nya tadi 24/5 akar 10. Sedangkan berarti ini 4X. 4X berarti 24/5 akar 10. Nanti X-nya ketemu 6/5 akar 10. Dengan kata lain berarti AE-nya langsung ketemu. Kemudian ED-nya langsung ketemu. Oke, cukup. Nah, kalau sudah AE-nya ketemu, ED-nya ketemu, berarti mencari panjang CE-nya langsung ketemu. Yaitu pakai apa? Ya, garis bagi dalam lagi. CE kuadrat sama dengan nanti 6 kali 10 dikurangi AE dikalikan ED. Selesailah sudah jawaban. Inilah jawaban. Ya, oke. Nih, teman-teman, Bapak Ibu, garis bagi dalam saya rasa sudah cukup. Ya, contohnya juga cukup 2 saja. Masih ada waktu ya Pak Iman ya. Sabar Pak Iman, tenang aja. Tenang. Yuk. Ya. Oke, yuk. Nah, saya teruskan garis bagi luar. Ya. Karena tadi garis bagi ada 2, garis bagi dalam dan garis bagi luar. Oke. Ya, garis bagi luar. Nah, ini segitiga ABC. Ternyata BA itu saya perpanjang, itu akan, nah ini perpanjang ya BA-nya. Oke, nanti dari TA itu kita akan buat garis bagi, ya namanya garis bagi luar, ya. Nah ini garis bagi luar, ya. Bagaimana mencari panjang garis bagi luar ya? Yaitu yang ini A ke sini lagi, ya. Mari kita coba dulu. Ini BAC-nya saya misalkan A, ini C kesininya saya misalkan itu adalah A1. Mari kita coba dulu ya. Pada gambar di kanan atas, KA adalah garis bagi luar daripada sudut A. Buktikan nanti, ini kebalikannya. Kalau garis bagi tadi, garis bagi dalam berarti nanti BC dikurangi A1, A2. Kalau garis bagi luar berarti justru dibalik, A1 kali A2 dikurangi BC. Itulah. Ya. Mari kita coba dulu. Ya. Di mana nanti A1 banding A2 sama dengan B dibanding C. A1-nya sekian, A2-nya sekian. Buktikan. Mari kita buktikan. Pelan-pelan saja ya Bapak Ibu ya. Yuk, ini. Caranya hampir sama dengan tadi. Yaitu adalah saya kasih nama titik D, berarti ini namanya titik D berarti ya. Ini kok hilang itu dari peredaran D-nya. Kemana ya? Oke ya, tuh tulisan saya kan jelek kan? Makanya saya, ya karena jeleknya ini saya nggak bisa baca kadang-kadang itu. Atau mungkin saya nggak nyalakan, mungkin pulpen yang salah kali ya. Oke ya, mari kita coba. Mari kita buktikan, perhatikan gambar di samping ini ya. Buat garis DE. Ya, DE sejajar dengan AC. Yuk. Mari kita coba. Sudut BAC
sama dengan sudut BED, yaitu 180 kurangi 2 theta. Karena ini theta, karena ini 280 min 2 theta, maka ini pun juga theta. Segitiga AED-nya juga segitiga sama kaki nantinya, ya. Maka ADE-nya juga theta, ya. Dengan kata lain berarti ADE-nya sama kaki, yaitu AE sama dengan ED, yaitu DE, yaitu X. Ya. Nah, pada kesebangunan segitiga BCA, dan segitiga BDE. Mari kita coba ya. Nah, inilah. Ya. Ya, A dibanding A2 sama dengan B dibanding X. Jelas sudah kelihatan. Kemudian A dibanding A1 sama dengan C dibanding dengan X. Nah, ini kita samakan, nanti AX sama dengan B kali A2, AX sama dengan C kalikan dengan A1. Dari dua persamaan ini kita akan tentukan berarti sama-sama ya. Berarti B kali A2 sama dengan C kali A1. Maka nanti A1 dibanding A2, ya, A1 banding A2 sama dengan B dibanding C. Ini persamaan ketiga. Ya, kita lanjutkan lagi. Berarti A1 dibanding A2 tadi sama dengan B per C, A2-nya tadi adalah A1 tambah A tambah A1, maka nanti ketemu A1 kalikan C sama dengan AB, ya, ditambah A1B ya, ini. Kemudian A1-nya ketemu AB dibagi C min B. Ini persamaan yang 4. Ya. Dengan cara yang sama nanti ketemu A2-nya adalah AC. Nah, ini A1 dapat dari mana nih ya? Tadi udah kita buktikan ya. A1 yang ini, yang berdekatan berarti adalah B. Berarti A dikalikan dengan B dibagi C, nah, ya, min B. C min B. Kemudian untuk mencari A2 bagaimana? Ya sama aja. Berarti A dikalikan dengan C dibagi C min B. Ya. Nah, dengan melakukan dalil sewot, Bapak Ibu bisa mencari. Nanti A, D atau KA kuadrat. Ya. Nah, ini. Ya. Nanti B kuadrat dikalikan dengan A2. Ya. Nanti kan ketemu ini. Jadi nanti ketemu adalah KA kuadrat sama dengan A1 kali A2 dikurangi sekian. Tinggal masukkan datanya, selesailah sudah. Berarti KA kuadrat sama dengan A1 kali A2 dikurangi B, C, bla 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 bla. Oke, KA kuadrat sama dengan A1 kali A2 kurangi BC. Ini pembuktiannya dulu. Ya. Kita langsung masuk ke soal saja. Ya. Satu soal cukup ya Pak Iman ya? Siap, cukup kayaknya nih. Oke, makasih ya. 14 menit lagi. Oke, maka satu soal dulu, cukup ya. Nah, soal yang ke-9. Nah, ini. Tentukan nilai X pada samping ya di bawah ini. Coba ini gambar nih ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini sudah ini segitiganya ini. Ini berarti apa namanya? Yang ini X-nya itu berarti garis bagi luar, ya. Kita kasih nama dulu aja, berarti A, B, C, ya. Jadi A-nya 5, B-nya 6, ya udah langsung aja, ya. Tapi cari dulu A1, A2, ya. A1, A2 cari dulu. Oke, mari kita coba. A1, ingat nih tadi A1, berarti A kali C dibagi dengan B dikurangi dengan A. Selesai. B dikurangi C, B dengan C. Selesai itu. Berarti ini, nah kebetulan angkanya bagus nih. Tidak bentuknya pecahan. Ya, itu 5 kali 3 dibagi 6 min 3, 5. A2 berarti A dengan B dibagi B min C juga, 10. Dengan kata lain berarti sudah selesai itu. Kalau A1, A2-nya ketemu sudah. Jawaban tadi sudah berapa? Berarti X atau ya X kuadrat tadi rumusnya A1, A2 dikurangi B kalikan C. Selesailah jawaban ya. Tetap aja jawabannya pakai akar. Ya.
Ya nggak mungkin jawabannya bentuknya bilangan bulat, sebulat-bulatnya itu susah carinya ya. Oke, mari satu soal lagi. Nah, ini Berapa apa ya, Pak? yes. Kenapa? Tua ini junior. Oke, sip ya. Saya kira ada apa ini ya? Aktif kali dia. Tapi dia aktif Pak di Senat, Pak. Aktif di Senat dulu. Apa sih? Ini siapa ini? Kok senat-senat segala? Oke, slow aja Bapak Ibu. Sang Amerika kali Pak. Oh, mantap. Ya. Nah, inilah. Ya. Pada gambar di samping CD dan CE adalah masing-masing garis bagi. Ya, nih. CD ini garis bagi dalam, CE garis bagi luar. Ya, jika panjang AC-nya 12, panjang BC-nya 6, ya, maka panjang CD-nya diketahui, garis bagi dalamnya adalah akar 40. Maka tentukan panjang AB. Ya, kita step by step aja ya, supaya nggak step gitu ya. Ya, oke. Ya, mari kita coba. Perhatikan gambar di samping ini, coba ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya. Berarti saya kasih nama ini X, supaya jelas itu ya. X. Ya. Sejalan perbandingan kan berarti 6, ini X, 12, ini berarti ini AD. Berarti ini perbandingannya X dengan 2X saja. Yuk. Berarti sudah bisa kita cari. Ya, AD-nya 2X, DB-nya adalah X, sudah jelas. Ya, pandang CD, nah udah kelihatan tuh. CD kuadrat sama dengan, nggak masukin aja. Berarti nanti apa? CD kuadrat tadi. Berarti 12 kalikan 6, ini ingat Bapak Ibu ya, ini garis bagi dalam. Berarti 12 dikalikan 6, dikurangi AD dengan DB. Selesailah sudah. Berarti nanti ketemu AB-nya, ini AB-nya ketemu 12. Kalau gitu berarti segitiganya segitiga sama kaki ini. Ya, segitiga sama kaki ini. Kalau AB-nya ketemu 12. Ya, kalau AB-nya ketemu 12, mari kita coba. Lanjutkan lagi. Dah, DE-nya bagaimana mencari DE? Ya, bagaimana mencari DE? Oke ya. Untuk mencari panjang DE, kita gunakan perbandingan yang berlaku pada garis bagi luar tadi ya, DE ya. Oke. DE itu ini loh Bapak ya, ini DE. Garis bagi luar ya. C1 jelas, C1 tadi apa? Berarti 6 ya. Berarti C dikalikan dengan ini baru kurangi B min A ya. Selesai lah sudah jawabannya. C2 juga langsung ketemu. Ya, C2-nya langsung. Bagaimana mencari CE? Ya sudah, pakai dalil SWOT-nya aja. Kita mainkan lagi. Nah, C1 nanti ketemu 12, C2-nya ketemu 20. Tumben nih angkanya bagus ini. Ya, tumben nih angkanya bagus nih. Ya, maka CE-nya sudah jelas. Maka CE-nya tadi apa? C1 kali C2 dikurangi daripada AB. Selesailah sudah. Tetap aja nih jawabannya pakai akar juga. Oke? Nah, ini tinggal terakhirnya itu untuk mencari panjang panjang. Nah, suruh membuktikan ini. Sorry, untuk membuktikan. Perhatikan segitiga DEC ya, garis bagi dalam dan garis bagi luar yang melalui salah satu titik sudut saling berpotongan tegak lurus, maka berlaku triple Pitagoras. Ini formula sebenarnya, tapi bukan formula E yang nggak akan ada ya. Formula E-nya nggak tahu sampai kapan itu ya. Ya, karena jalannya masih terbentuk dari tanah liat ya, dari lumpur ya berarti. Oke ya. Maka berlaku triple Pitagoras. Sudah selesai ya, Bapak ya. Kita Pitagorasnya berarti nanti kita mencari bahwa AE kuadrat. Nah, sudah langsung ya. Ya, nanti kita cari ini DE kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Ini siku-siku nanti. Tadi kan udah perhatikan, nah, udah ketemunya sama nih, 256 sama dengan 25. Selesai lah siapa. Oke, cukup ya sekali gitu. Ini garis sumbu ya.
Nanti akan terangkan belakangan. Nah, apakah sudah mengerti? Aduh, mudah-mudahan mengerti. Atau sudah lapar? Lapar nih. Ya. Atau mengantuk? Enggak, ngantuk enggak. Nah, kalau ngantuk enggak ya? Oke. Lapar Pak, Terima lapar. kasih kalau gitu ya. Terima kasih. Ya, Loh, nggak selamat ada konsumsi mencoba nih. soal latihannya. Siap. Terima Baik, kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, boleh nanti lewat Pak Iman, boleh lewat saya juga boleh. Ya. Siap. Terima kasih. Selamat Baik, siang. kita Selamat berikan beristirahat. aplaus buat Pak Suartoyo. Terima kasih Pak Suartoyo. Terima kasih Ibu.